Audio Jungle. Yo, balik lagi bersama Mimin di Manhwa TV. Kali ini kita lanjutkan pembahasan dari cerita Regression of the Close Combat Mage. BTW yang nyari episode sebelumnya, Mimin tempel di deskripsi beserta dengan playlistnya. Dan jangan lupa untuk join saluran WA untuk info terupdate dari Mimin. Linknya ada di deskripsi. Tanpa berlama-lama, yuk kita masuk ke alur ceritanya. Cerita berlanjut. Setsuna pun berdiri di samping Carol dan memandang Leo dengan tatapan yang tajam. Leo pun hanya tertawa dengan muka polosnya dan mengatakan bahwa dirinya sudah ketahuan sekarang. Dirinya sangat yakin tidak meninggalkan jejak apapun. Setsuna pun membenarkan hal tersebut. Memang tidak ada bukti, tapi setelah melihat tindakan Leo barusan, sekarang dirinya sangat yakin Leo yang dirinya kenal sekarang sudah jatuh ke dalam kegelapan. Seketika Leo pun mengajak Setsuna untuk berbicara di luar, karena tempat ini dipenuhi dengan bau obat-obatan. Mereka pun pada akhirnya berjalan keluar gedung, dan Setsuna mencoba meregangkan tubuhnya. Namun Setsuna menyadari bahwa luka dalamnya belum pulih sepenuhnya. Lalu Leo pun memandang ke arah Setsuna dan menyebut wajah Setsuna terlihat menakutkan. Leo pun ingin bertanya sesuatu kepada Setsuna. Sudah berapa lamakah Setsuna tahu bahwa dirinya adalah pelakunya? Setsuna pun mengatakan setelah upacara pemberkatan, tiba-tiba Leo menghilang. Setelah dirinya mengetahui kepribadian Leo, perasaannya menjadi tidak enak. Selain itu, karena Leo kehilangan posisinya sebagai perwakilan Departemen Long Range Magic, bahkan jika Akhtar menggunakan cara licik, tidak mungkin Leo bisa kalah melawannya. Mendengar hal ini, Leo pun tidak menyangka Setsuna bisa menyimpulkan seperti itu. Setsuna pun menekankan bahwa sekarang dirinya sudah yakin, sama pada pertandingan final pada pertukaran pertandingan, mana miliknya tersalurkan pada serangan Leo. Mendengar hal ini, Leo pun bertanya-tanya maksud Setsuna, mana miliknya itu siapa? Seketika Leo pun menjadi serius dan kembali menanyakan siapa yang Setsuna maksud. Apa mungkin Setsuna tahu tentang orang yang hebat itu? Setsuna yang memperhatikan Leo pun menjadi sangat kaget. Menurut Setsuna, perubahan bentuk mana ini sudah jelas bahwa Leo merupakan bawahan Evil God. Bahkan jika itu benar, dirinya harus menghentikannya sekarang juga. Leo pun mengatakan bahwa sekarang dirinya tidak bisa membiarkan Setsuna bertindak sesukanya lagi. Padahal dirinya masih ingin bermain-main dengan Setsuna. Dan seketika mengucapkan selamat tinggal. Di saat itu Setsuna maju menggunakan mana blade-nya dan mengayunkannya tepat ke arah Leo. Namun yang terjadi, aliran mana blade menghilang. Setsuna pun menyadari bahwa situasinya terasa sama seperti pada waktu itu, di mana semua mantra dihilangkan. Lalu Leo pun mengatakan bahwa dirinya telah diberkati kekuatan untuk membatalkan mana oleh orang yang hebat. Magic jenis apapun yang Setsuna gunakan tidak akan pernah mengenainya. Mendengar hal ini tidak menghentikan langkah Setsuna untuk terus menyerang menggunakan mana blade-nya. Setsuna merasa bahwa pembatalan mana hanya aktif saat terkena serangannya. Tapi jika dirinya menyerang dari titik butanya, maka kemungkinan akan berhasil. Namun pada kenyataannya pikiran Setsuna salah. Leo pun mengatakan bahwa itu tidak ada gunanya. Kemampuan deteksi mana dirinya lebih cepat daripada serangan Setsuna. Dan seketika serangan Fireball pun mengenai Setsuna dengan telak. Leo pun mengatakan bahwa dirinya sebenarnya ingin bertarung dengan Setsuna setelah Setsuna benar-benar pulih. Leo pun memuji Setsuna yang luar biasa. Biasanya Magic Close Combat tidak sampai ke level ini. Jika Setsuna menggunakan Magic Long Range, mungkin mereka bisa bermain lebih lama daripada ini. Tapi sekarang hal itu bukan masalah. Lagi pula Setsuna akan mati di sini. Kembali Leo melepaskan sebuah magic spell hingga menusuk kaki Setsuna.
Setsuna pun seketika mengerang kesakitan, karena Setsuna menilai bahwa Leo mengincar luka yang dirinya dapatkan di pertandingan final. Setsuna yang menahan sakit lukanya pun bertanya mengapa Leo melakukan ini. Leo pun mengatakan bahwa dirinya sudah terlalu lelah dengan dunia ini. Bukannya wajar jika seseorang ingin menghancurkan istana pasir yang dibuat oleh orang lain. Setsuna pun tidak bisa menerima alasan ini, dan kembali mengingat di mana rekan-rekannya dulu gugur di medan pertarungan. Setsuna pun meminta Leo untuk berhenti bercanda, dan kembali menanyakan apakah di depannya saat ini benar-benar Leo. Leo pun seketika meminta Setsuna untuk menutup mulutnya dan bersiap melepaskan magic spell. Sedangkan Setsuna sendiri masih berusaha melakukan sesuatu. Menurutnya, dirinya belum bisa menggunakan mana blade. Dirinya harus menggunakan point blank rank secepat mungkin. Setsuna pun berusaha mengingat sensasi serangan pada waktu itu. Dirinya masih punya kesempatan. Dan di saat yang sama, Leo pun lebih dulu melepaskan magicnya dan mengatakan bahwa Setsuna terlalu lambat. Setsuna sendiri pun tidak menyangka waktu perapalan Leo sangat cepat. Apakah ini kekuatan dari Evil God? Namun di saat itu, tiba-tiba seseorang meminta hal ini dihentikan. Dan bersamaan dengan itu, sebuah magic spell menahan serangan dari Leo. Leo pun kaget melihat magic spell berupa api putih. Setsuna pun menyadari mana ini milik siapa. Dan kembali api putih ini mengarah kepada Leo. Namun Leo dengan cepat membatalkan mana sihir yang mengarah kepadanya. Setsuna pun segera memandang ke arah gedung. Dan saat ini, kepala sekolah pun datang dan bergabung ke dalam pertarungan. Kepala sekolah pun segera mendekati Setsuna dan meminta maaf karena dirinya terlambat. Setsuna pun seketika berterima kasih karena telah diselamatkan. Kepala sekolah pun menyebut bahwa Leo lah dalang dibalik insiden saat di pertandingan. Leo pun hanya tertawa mendengar hal ini. Hal ini tidak mengejutkannya bahwa kepala sekolah menyadarinya. Kepala sekolah pun mengatakan bahwa dirinya merasakan sisa mana dan mengikuti jejaknya. Leo pun hanya tertawa mendengar hal ini. Kepala sekolah pun menekankan bahwa dirinya tidak ingin mencurigai muridnya, dan seketika melepaskan energi sihirnya. Dengan ini dirinya harus mengekang Leo Fairy Elm Crest. Dan kembali White Dragon melepaskan api putihnya ke arah Leo. Setsuna pun nampak sangat takjub melihat hal ini. Daya serangannya sangat luar biasa. Namun selama Leo bisa membatalkan mana, maka serangan ini tidak berarti apa-apa. Leo pun menyebut bahwa inilah Phantom Beast terkuat yang dirumorkan, yaitu White Dragon. Tanpa otoritas yang diberikan orang hebat itu, dirinya pasti sudah dalam bahaya. Seketika kepala sekolah menyebut bahwa ini adalah magic nullification. Dan ternyata magic ini benar-benar nyata. Setsuna pun seketika bertanya apakah kepala sekolah mengetahuinya. Kepala sekolah menjelaskan bahwa itu tertulis dalam arsip keluarganya, The House of Silver Rock. Pada saat kekuatan gelap misterius terbangkitkan, dunia akan ditelan oleh bencana. Dan magic nullification adalah salah satu dari kekuatan tersebut. Kemudian Leo pun saat ini sedang merapal sebuah magic spell dan mengatakan bahwa sihir kepala sekolah tidak akan berpengaruh kepadanya. Hal yang sama juga berlaku kepada kepala sekolah dan Silver Rock. Setsuna yang melihat hal ini menyadari bahwa itu adalah Kung Fu Magic Tree Element. Di sisi lain, kepala sekolah pun sedang menyiapkan sesuatu untuk menghadapi sihir ini. Di saat Leo sudah bersiap melepaskan magic spellnya, kepala sekolah pun meminta Setsuna untuk mengambil 2 langkah ke kanan. Setsuna pun seketika terkejut saat menatap mata dari kepala sekolah. Dan seketika Leo pun melepaskan magic spellnya. Setsuna pun mengikuti arahan dari kepala sekolah dan berhasil menghindari serangan ini. Begitu juga dengan kepala sekolah dengan gerakannya bisa menghindari semua serangan ini. Leo pun tidak menyangka bahwa mereka menghindari magic spellnya. Seharusnya dirinya tidak salah perhitungan, dan magic spellnya seharusnya telah mengenai mereka. Lalu kepala sekolah pun bertanya mengapa Leo nampak terkejut. Apakah Leo pikir hanya sihir miliknya yang akan bekerja dalam situasi ini? Leo pun seketika mengatakan bahwa kepala sekolah sepertinya memiliki kekuatan yang menarik. Tapi bagaimana dengan kekuatannya yang ini? Seketika Leo memancarkan energi mana yang sangat besar.
Setsuna pun seketika merinding dan mengingat bahwa aliran mana ini adalah kekuatan dari Evil God. Leo pun mengatakan bahwa dirinya tidak akan membiarkan ada yang tersisa dari kepala sekolah. Kepala sekolah sendiri menyadari bahwa pertarungan kali ini tidak akan mudah. Di sisi lain, Setsuna menilai bahwa situasinya saat ini sangat buruk. Jika kedua sisi bertarung dengan serius di sini, tempat ini juga akan hancur. Di saat itu, kepala sekolah pun melirik ke arah Setsuna, dan Setsuna pun mengerti tanda dari kepala sekolah. Kepala sekolah pun seketika merapal sebuah magic spell dengan nama Of Your Phantoms Butterflies. Atas perintah kepala sekolah, berikan sayapnya kepada dirinya. Dan seketika, kepala sekolah pun terbang ke langit bersama dengan White Dragon. Leo pun menyadari bahwa kepala sekolah ingin meminimalisir kerusakan pada akademi. Namun ini tidak masalah bagi dirinya. Lagi pula ini merupakan tugasnya. Dan di saat yang bersamaan, White Dragon dan Leo pun melepaskan magic spell-nya hingga dua sihir ini saling bertabrakan. Dan ternyata magic spell milik Leo lebih kuat dan menembus api putih milik White Dragon dan mengenainya dengan telak. Leo pun seketika meminta kepala sekolah untuk menyerah dan berikan kemenangan ini kepada muridnya. Kepala sekolah pun hanya menanggapi ini dengan santai dan menyebut bahwa dirinya juga akan segera pensiun. Dan ternyata di saat asap mulai memudar, Setsuna nyatanya sudah siap dengan teknik Chang Balletnya. Leo pun mengatakan bahwa serangan kejutan dengan menggunakan naga untuk bersembunyi tetap saja tidak akan berguna. Ini terlalu buruk untuk Setsuna. Setsuna pun menyebut Leo lupa diri karena terlalu bergantung pada kekuatan tersebut. Dan dirinya di sini akan membuktikannya dengan satu serangan ini. Leo pun hanya tertawa dan meminta Setsuna untuk tidak meremehkan kekuatannya. Setsuna pun maju dengan kecepatan penuh saat di udara. Setsuna pun berusaha lebih cepat lagi, meningkatkan mana dengan kecepatan yang lebih tinggi lagi, hingga pukulan Setsuna menyentuh perisai. Dan seketika pecah hingga pukulan ini tidak bisa Leo respon dan mengenai tubuhnya dengan telak. Akibat pukulan ini, tanah di tempat Leo berdiri pun seketika bergetar dan menghancurkan permukaan tanah. Melihat pukulan Setsuna yang sangat kuat, kepala sekolah pun tersenyum. Bahkan pembatalan sihir memiliki batas kecepatan aktivasi. Kepala sekolah pun memuji kerja bagus dari Setsuna. Menurut Setsuna, ini sesuai dugaannya. Kecepatan serangan langsung akan melewati batas reaksi pembatalan. Dirinya tidak salah memilih jalan sihir ini. Lalu Setsuna pun kembali dan mengatakan kepada kepala sekolah bahwa masalahnya terselesaikan dengan hasil ini. Kepala sekolah pun menyebut bahwa itu adalah teknik yang luar biasa. Untuk itu pertama mereka harus mengobati luka Setsuna lebih dulu. Namun pada kenyataannya Leo masih belum kalah dan mengatakan bahwa dirinya benar-benar belajar banyak hari ini. Leo pun memuji Setsuna karena selalu melebihi ekspektasinya. Setsuna pun sangat kaget melihat Leo masih bisa berdiri setelah menerima serangan tadi. Leo pun seketika merapal sebuah magic spell dan seketika melepaskan serangan balasannya. Setsuna pun segera merespon serangan sihir ini. Dengan cepat mengaktifkan mana blade dan mencoba membelah sihir itu. Namun hal ini tidak berhasil sehingga Setsuna dengan telak terkena sihir ini hingga terbawa dan membentur sebuah dinding. Kepala sekolah yang melihat kondisi Setsuna sangat khawatir karena badan Setsuna penuh dengan luka. Setsuna sendiri mencoba untuk mempertahankan kesadarannya. Di saat itu Leo pun tertawa puas dan mengatakan bahwa dirinya bahkan bisa melakukan serangan seperti itu. Setsuna di sisa-sisa kesadarannya bertanya apakah sihir barusan Leo telah mencampurkan sihir jarak jauh dengan pembatalan sihir. Setsuna pun menilai bahwa situasinya saat ini kurang bagus. Kesadarannya akan segera menghilang. Lalu di saat itu Setsuna pun mengingat waktu dirinya masih berada di departemen sihir jarak jauh. Di saat itu dirinya bersama dengan Leo sedang melatih akurasi pelepasan sihir. Mereka berdua pun tumbuh bersama dan berlatih bersama-sama hingga mahir dalam penggunaan sihir jarak jauh. Namun setelahnya, Leo saat itu menargetkan kepalanya menjadi sasaran. Dirinya saat itu tidak sadar apa maksud Leo. Leo saat itu berkata bahwa seharusnya Setsuna sudah paham. Dan Leo pun meminta Setsuna melihat rekan-rekannya yang ada di belakang. Dengan ini Setsuna telah gagal menjadi pahlawan. Setsuna hanyalah seorang pecundang. Setsuna tidak bisa menyelamatkan siapapun.
Di saat Setsuna mengingat momen di mana rekan-rekannya mati satu persatu di depan matanya, di saat itulah Setsuna kembali sadar dan segera bangun dari tidurnya. Dan saat ini Setsuna tengah di ruangan perawatan dengan badan penuh dengan perban. Leila yang menemaninya pun merasa lega karena akhirnya Setsuna bangun. Setsuna pun segera menanyakan di mana dirinya berada. Leila pun menyebut bahwa mereka sekarang berada di ruang UKS Academy. Dan Setsuna sudah tak sadarkan diri selama 3 hari. Setsuna pun seketika terdiam dan sangat marah dengan dirinya sendiri. Dengan ini dirinya telah dikalahkan tak hanya 1 kali, tapi 2 kali sekarang oleh kekuatan Evil God. Leila yang melihat ekspresi Setsuna pun hanya bisa terdiam. Kemudian di saat itu Setsuna pun menanyakan bagaimana kondisi kepala sekolah. Leila pun menyebut bahwa kemungkinan kepala sekolah ada di ruangannya dan Lionel sedang rapat. Dengar hal ini, Setsuna pun segera beranjak dari tempat tidurnya. Leila pun segera menanyakan keinginan Setsuna mau kemana dengan kondisi tubuh seperti ini. Setsuna pun menyebut bahwa dirinya ingin bertemu dengan kepala sekolah dan memastikan sesuatu. Leila pun menyebut Setsuna bodoh, tubuhnya masih dalam keadaan terluka. Setsuna pun seketika memegang pundak Leila dan meminta maaf karena dirinya membuat Leila khawatir, dan meminta Leila untuk membiarkan dirinya pergi. Kemudian di ruang kepala sekolah terlihat para guru kini sedang mengadakan sebuah rapat. Dan di saat rapat itu selesai, kepala sekolah pun mengatakan bahwa dirinya mengandalkan mereka semua. Mendengar hal ini, Lionel pun merasa bahwa mereka akan sangat sibuk kali ini. Dan di saat yang sama, Setsuna pun datang ke ruangan tersebut. Kepala sekolah yang melihat Setsuna pun bersyukur bahwa Setsuna baik-baik saja. Sedangkan Lionel sendiri turut prihatin bahwa Setsuna kali ini kalah telak, dan mereka akan membicarakan itu nanti. Leila dan Drago sangat khawatir dengan Setsuna, dan segera Lionel meninggalkan Setsuna di ruangan kepala sekolah. Lalu Setsuna pun meminta maaf karena telah mengecewakan kepala sekolah. Lalu Setsuna pun meminta kepada kepala sekolah menceritakan apa yang sudah terjadi setelah dirinya pingsan. Namun karena terlalu memaksakan diri, Setsuna seketika merasakan sakit yang luar biasa akibat luka-lukanya belum pulih sepenuhnya. Kepala sekolah pun meminta Setsuna untuk tidak terlalu banyak bergerak terlebih dahulu. Kemudian kepala sekolah pun menceritakan kejadiannya. Setelah kekalahan Setsuna, Leo pun nampak sangat ingin menghabisi Setsuna. Namun Leo mengatakan bahwa sepertinya dirinya telah menggunakan terlalu banyak mana hari ini. Namun karena ini menyenangkan, dirinya rasa ini bukanlah hal yang buruk. Leo pun seketika pamit undur diri kepada kepala sekolah. Kepala sekolah sendiri menyebut bahwa dirinya tak ingin membiarkan Leo kabur begitu saja. Tapi di balik portal itu ada sesuatu yang belum pernah dirinya lihat. Dirinya harus menyiapkan kekuatan dirinya sebelum menyerangnya nanti di masa depan. Dengar cerita ini, Setsuna pun mengerti dengan situasinya. Mata-mata dari dalam portal itu adalah keberadaan yang tidak diketahui, dan Setsuna memikirkan sebuah kemungkinan. Melihat hal ini, kepala sekolah bertanya apakah Setsuna mengetahui sesuatu. Melihat ekspresi Setsuna, seketika kepala sekolah ingin Setsuna memberitahunya apa yang sebenarnya Setsuna ketahui tentang hal ini. Dan chapter berakhir.